tentang mensyukuri nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Kita wajib bersyukur atas nikmat Islam karena Allah memberikan hidayah kepada kita di atas Islam. Ini nikmat. Antum lahir dari orang tua Islam, kakek antum Islam, atau orang yang dalam perjalanannya dia tadinya agamanya Nasrani atau Yahudi atau Hindu atau Buddha, kemudian masuk Islam. Ini kenikmatan dari Allah SWT. Allah menyebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja, ka'annama yas'adu fis sama', kadzalika yaj'alullahu rizqa 'alal ladzina la yu'minun." Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, maka Allah akan bukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah dia sesat, maka Allah akan jadikan dadanya sempit, sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Artinya Allah apabila menghendaki kepada orang diberikan hidayah, dilapangkan dadanya untuk menerima agama Islam ini. Jadi orang masuk Islam itu dengan izin Allah, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita dilahirkan di atas Islam oleh kedua orang tua kita. Kita bersyukur kepada Allah. Sebab kalau orang tua kita Islam, maka anaknya juga Islam. Kata Nabi SAW, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, fa in kana muslimaini fa muslimun." Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Apabila kedua orang tuanya Islam, maka anaknya juga Islam. Apabila kedua orang tuanya Islam, maka anaknya juga Islam. Makanya kita bersyukur kepada Allah, diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam ini. Wajib kita syukuri. Kemudian, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Barang siapa yang dikehendaki Allah disesatkan, Allah jadikan dadanya sempit. Sempit dia. Dan sesak, seolah-olah dia mendaki ke langit. Artinya orang yang disesatkan oleh Allah itu dadanya sempit untuk menerima agama ini. Karena yang berhak untuk menunjuki manusia Allah, yang berhak juga untuk menyesatkan manusia Allah. Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Jadi tentang hidayah dan kesesatan itu hak Allah mutlak. Allah yang tunjuki siapa yang Allah kehendaki. Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah dari Islam. Makanya kita harus berusaha bagaimana menjaga hidayah ini supaya tetap pada kita. Allah juga sebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka apakah orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Allah sama dengan orang yang hatinya membatu, maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima agama Islam diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala. Maka celaka orang yang hatinya itu keras dari mengingat Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan hidayah di atas Islam ini. Makanya ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis dari Nabi, kewajiban orang yang beriman itu untuk tunduk, menerima dan taslim. Ketika dibacakan ayat, dia tidak tersentuh hatinya. Dibacakan hadis juga tidak tersentuh. Ini jalan bagi orang ini untuk mendapatkan kesesatan. Dan lama-kelamaan hatinya menjadi keras. Maka Allah sebutkan di sini, fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka orang yang keras hatinya dari peringatan Allah. Al-Qur'an itu zikir. Al-Qur'an termasuk zikir. Allah menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra itu Al-Qur'an, kami yang menjaganya. Makanya ketika disebutkan ayat Al-Quran, kita mesti berusaha untuk mendengarkan.
ayat-ayat itu. Dengarkan dan diam. Jangan dibantah. Jangan ayat atau hadis dibantah. Ketika ayat dan hadis dibantah, itu menunjukkan kepada orang itu sombong. Dan itu awal daripada kesesatan dia. Banyak orang dibawakan keterangan, dalil, hujjah, dibantah hujjah itu. Mesti kan terima dulu. Kalau dia belum paham, tanya kepada ahlinya. Tanya kepada ahlu dzikir. Al-Quran dzikir, tanya kepada ahlu dzikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir jika kalian tidak mengetahui. Makanya Allah menegur kepada orang-orang yang beriman. Kenapa hati mereka kok nggak tunduk ketika dibacakan ayat Allah? Supaya bertambah hidayah bagi mereka. Kenapa nggak mau tunduk? Antum lihat dalam yang bawa mushaf, dilihat dalam surah Al-Hadid. Allah berfirman, "Alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladziina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun." Allah sebutkan dalam surah Al-Hadid, surah 57 ayat 16. Allah berfirman, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun." Apakah belum datang waktunya? Apakah belum datang masanya kepada orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka dalam mengingat Allah? Tunduk hati mereka ketika dibacakan Quran, dibacakan hadits Nabi, tunduk hati mereka untuk mengingat Allah dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran. Yang turunkan dari kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah mereka menjadi orang-orang ahlul kitab. Jangan mereka seperti orang-orang ahlul kitab sebelum mereka. Kenapa mereka? Fatala alaihimul amadu. Lama waktunya atas mereka. Faqasat qulubuhum. Bertambah keras hati mereka. Taurat ada di kalangan orang-orang Yahudi lama, bukan setahun, 2 tahun, ratusan tahun. Dan mereka baca itu. Tapi bukan tambah tunduk hati mereka kepada Allah, tambah keras. Ini sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, sebelum diutus. Begitu juga Injil juga diturunkan. Mereka baca. Tapi lama waktunya mereka, tambah keras mereka. Sekarang Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ini Al-Quran ini. Sudah lama belum turunnya ini? Bagi kita sudah 1500 tahun. Tapi umat Islam baca ini. Siang dan malam Al-Quran. Sampai di antara mereka hafal. Tapi kenapa mereka tidak mau memahami? Tidak mau ingat dengan isi Al-Quran. Makanya Allah menyebutkan di dalam surah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburkan isi Al-Quran, atau hati mereka dikunci, digembok hati mereka itu. Ketika mereka tidak tadabburkan isi Al-Quran, tambah keras hati mereka. Makanya kalau kita lihat yang menentang dalil dari Quran Sunnah, kalau ahlul kitab, ya wajar mereka ahlul kitab. Orang kafir, wajar orang kafir. Tapi justru yang menentang siapa? Orang Islam sendiri. Siapa? Ya kiai, ajengan, ustaz, ulama, tentang dalil. Sesudah dibawakan keterangan, dia tentang. Kewajiban kita begitu mendengar dalil ayat Quran, sami'na wa ata'na, itu orang beriman. Allah sebutkan nama Al-Quran. Tapi karena mereka tentang, mereka ini kan, menurut saya ini ayat nggak masuk akal. Menurut saya, perasaan saya ini nggak cocok. Loh gimana ayat Quran nggak cocok dengan perasaan? Al-Quran cocok untuk semua tempat, semua zaman, semua kondisi, semua bangsa cocok Al-Quran. Karena yang menurunkan siapa? Allah Rabbul Alamin yang menciptakan seluruh makhluk ini. Ketika dia tentang, nah mulai dasar. Ini nikmat Islam yang Allah berikan kepada dia akan membuat dia tambah jauh dari agama ini. Karena apa? Dia menentang ayat Al-Quran. Makanya ini ayat mengingatkan kepada kita, apakah belum datang waktunya orang beriman? Lama waktunya mereka baca Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan enggak tentang tauhid? Sepertiga Quran isinya tentang tauhid. Makanya Al-Ikhlas dikatakan sepertiga Al-Quran. Qul huwallahu ahad itu. Al-Quran menjelaskan tentang syirik? Menjelaskan. Al-Quran menjelaskan tentang ma'ruf,
Al-Quran menjelaskan tentang mungkar. Al-Quran menjelaskan tentang taat kepada Allah Rasulnya. Al-Quran juga menjelaskan tentang akibat orang-orang yang tidak taat kepada Rasulnya. Dan juga Allah menjelaskan banyak dalam Al-Quran tentang kisah umat-umat sebelumnya yang diadab oleh Allah karena mereka durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasulnya. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran yang paling jelas menjelaskan tentang tauhid, jelas sekali. Tapi justru dibantah oleh kaum muslimin dengan perbuatan mereka. Mereka masih berbuat syirik. Akhirnya tambah lama tambah keras hatinya, Maka celaka kata Allah, fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Celaka bagi orang-orang yang hatinya keras untuk mengingat Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, kata Allah. Mereka dalam kesesatan yang nyata. Orang kalau sudah dibawakan dalil keterangan, dia tetap nggak mau menerima keterangan atau dalil itu. Ini orang Islam, saya bicara orang Islam. Dibawakan dalil, dibawakan keterangan, nggak mau terima dia, nggak mau. Dalil jelas ini dalilnya, hujahnya jelas, nggak diterima, sesat dia. Makanya kalau sudah datang nas dalil dari Quran Sunnah, bagi orang mukmin laki-laki maupun perempuan, dia harus sami'na wa ata'na. Ketika dia nggak mau dengar, ya sesat. Ini yang terjadi. Kalau dia tidak mau mendengar dari kajian-kajian dari Quran dan Sunnah itu, sesat. Kalau kita lihat tadi yang saya sebutkan, penolakan itu bukan dari orang awam, dari tokoh-tokoh yang menolak agama ini. Dalil yang ditolak, dalil. Makanya ketika ditolak dalil keterangan nas tentang sempurnanya agama Islam, contoh, dalilnya jelas atau tidak? Jelas. Nah, ditambah-tambah oleh mereka, tambah-tambah lagi. Jelaskan, nggak mau mereka ikut. Akhirnya dengan mereka menolak dalil itu dan terus berbuat bid'ah, tambah lama tambah sesat, mereka tambah jauh dari agama ini. Mereka tidak syukur dengan nikmat Allah dengan Islam ini. Jelas nggak sampai sini? Saya bawakan keterangan lagi. Untuk melihat halaman 11. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 164. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dan sungguh Allah telah memberikan nikmat yang besar. Minna, nikmat yang paling besar yang Allah berikan. Kepada siapa? Kepada kaum mukminin. Tatkala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka, dari bangsa Arab dan dari jenis manusia. Yatlu alaihim ayatihi, yang bacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dan membersihkan hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dan sungguh mereka itu sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesesatan yang nyata. Allah menyebutkan di sini bahwa Allah telah memberikan nikmat yang besar dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nikmat yang paling besar. Yang tadinya dunia ini gelap dunia ini. Ketika diutus Nabi Muhammad, cahaya. Ada ruh. Makanya Nabi Muhammad dikatakan sirajam munira, lampu yang terang. Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Gelap, jahiliyah gelap. Diutus Nabi Muhammad membawa cahaya. Banyak orang mendapatkan hidayah, petunjuk. Orang bisa tahu jalan kebenaran, yang mana tauhid, yang mana syirik, yang mana sunnah, yang mana bid'ah, yang mana taat, yang mana maksiat, yang mana hak, yang mana batil. Yang mana jalan menuju sorga dan kerajaan Allah, dan mana jalan yang menuju neraka dan kemurkaan Allah. Dijelaskan lengkap oleh Rasulullah SAW. Ini nikmat yang paling besar. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, itu musibah yang paling besar. Makanya Nabi mengatakan, apabila kalian kena musibah, ingat musibah tentang kematianku. Fa innahu a'zamul musibah. Musibah kematian Nabi merupakan musibah yang paling besar dari semua musibah yang ada. Karena terputusnya wahyu dengan meninggalnya Rasulullah. Tapi Nabi meninggalkan Quran dan Sunnah yang disuruh kita untuk membaca, memahaminya, mengamalkannya. Ini nikmat yang besar di Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan membersihkan hati mereka, mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Antum lihat bahwa di antara tugas Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Hikmah. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Risalah, yang dikatakan Al-Hikmah As-Sunnah. Yang dikatakan Al-Hikmah yaitu maksudnya
as-sunnah, itu sunnah Nabi SAW. Ini Nabi ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.